Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasbul mahmud utawi kiku mertelaaken nyambut gawe al-mahmudi kang pinuji. Menjelaskan tentang aktivitas mencari nafkah atau bekerja dengan cara yang terpuji. Waroda tumeka fil hadisi ing dalam hadis an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utai sapane wong iku tolaba murih mencari sapa man ad-dunya ing dunya halalan hale halal mukasirun tur hale akeh-akehan laqiya mongko tetemu sapa man Allah ing Gusti Allah wa huwa hale utawi Allah alaihi ing atase man iku ghadbanu dat kang bendu. Man utai sapan kutola baha murih sapa man ing dunya istighfafan krana ngreksa untuk menjaga anil mas'alati saking jaluk meminta-minta wasianatan lan ngreksa li nafsihi maring awak dhewe man jaa mongko teka sapa man yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalem wengine purnama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mencari rizki, yang mengumpulkan kekayaan hanya untuk bermegah-megahan, hanya untuk bermewah-mewahan dengan harta kekayaannya, untuk kesombongan, untuk menumpuk-numpuk harta. Ketika orang berniat menumpuk-numpuk harta di dalam mencari rezeki tersebut, maka kelak dia akan bertemu Allah di yaumul qiyamah pada hari kiamat dalam keadaan dimurkai oleh Allah. Tapi sebaliknya barang siapa yang mencari rezeki, barang siapa yang bekerja, niatnya bekerja dalam rangka menjemput rezeki Allah, tujuannya adalah untuk menjaga dirinya dari meminta-minta kepada orang lain dan juga untuk menjaga harga dirinya supaya tidak menjadi orang yang bergantung kepada orang lain, menjaga harga dirinya, menjaga dirinya supaya menjadi orang yang tidak tamak. Dia tidak ingin bergantung kepada belas kasihan orang lain, maka orang tersebut kelak akan bertemu dengan Allah, akan berjumpa dengan Tuhannya. Wajahnya bersinar terang bagaikan bulan purnama. Faida arotta mengko nalikane ngarepake supi sapa sira antak tiya yen to nekani sira suqa ing pasar sira au syai'an utawa suwiji-wiji min umuri ma'asyika saking pira-pira perkarane penguripan sira kasinaatin koyo pegawean nyambut gawe au hirfatin utawa ya megawe au ghairu dzalik utawa liyane mengkono-mengkono kabeh fanwi mongko niato sira bihi kelawan dzalik tolabal halali ing murih perkara halal. Langkah awal supaya usaha kita, supaya pekerjaan kita, aktivitas kita sesuai dengan profesi kita dalam upaya menjemput rezeki Allah untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kekayaan. Maka ketika kita mulai melangkah, kita mulai berjalan menuju pasar, menuju sawah, menuju ladang, menuju kantor atau menuju pabrik, menuju tempat usaha kita, niatkan yang pertama, niatkan untuk mencari rezeki yang halal. Niat mencari rezeki yang halal. Wal itba'i li sunnati Rasulillah lan niat derek mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang kedua diniatkan untuk ittiba, diniatkan untuk mengikuti seperti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Niati ittiba, derek tindak lampai Kanjeng Nabi, karena Nabi juga bekerja, Nabi juga berdagang. Wa'ifata nafsika lan ngrekso awak siro, wasa'ya lan lumaku ala iyalika ingatasi keluarga siro. Dan juga diniatkan untuk menjaga diri kalian, menjaga diri kalian dari orang yang bergantung kepada orang lain, menjaga diri supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, dan juga diniatkan untuk upaya mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita, kebutuhan orang yang menjadi tanggung jawab kita. Wal istihna alan semuki anin nas saking menungso, dan juga niatkan ketika kita mulai melangkah bekerja kemanapun sesuai dengan sesuai dengan profesi kita, dalam mulai kita berangkat, niatkan adalah supaya kita itu tidak bergantung kepada orang lain. Istihna anin nas, niatkan supaya kita itu tidak menjadi beban orang lain. Wa ta'atu fa'alal akhi wal jar, lalu niatkan juga, niatkan dalam hati kita itu supaya mendapat rizki yang banyak, mempunyai kekayaan, supaya bisa membantu, supaya hati kita itu punya rasa empati, punya kepedulian, rasa solidaritas sesama manusia, sesama muslim, membantu orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Kita niatkan supaya kita itu bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, berbagi dengan saudara kita, menolong tetangga kita, fakir miskin atau orang yang membutuhkan ulungan tangan kita. Niatkan itu. Wa'ada izzakati, dan niatkan untuk bisa menunaikan zakat. Ini penting sekali. Artinya kita niatkan supaya kita itu bisa mengeluarkan zakat, bisa menunaikan zakat. Artinya apa? Kita niatkan supaya kita memperoleh harta yang banyak, harta yang berlimpah, supaya kita bekerja mendapatkan harta yang sehingga kita bisa kaya. Karena orang yang zakat itu kan tidak semua orang. Zakat itu hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah memenuhi kriteria wajib zakat. Siapa? Ya orang kaya, orang punya harta. Kalau tidak kaya, tidak punya harta, mana dia wajib zakat? Tidak diwajibkan zakat. Maka niatkanlah itu. Niatkan supaya kita itu bisa menunaikan kewajiban berzakat. Secara tidak langsung, maka akan memotivasi kita, akan menjadikan magnet, akan menjadikan daya yang luar biasa yang menyebabkan rezeki tertarik kepada kita menjadi kaya. Niatkan untuk bisa menunaikan zakat. Wa kullu haqqin wajibin, dan juga diniatkan supaya kita itu bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita yang berhubungan dengan harta, yaitu memenuhi kebutuhan saudara kita, keluarga kita, ibu kita, anak kita, istri kita, bisa menyekolahkan anak dan seterusnya. Niatkan untuk bisa menunaikan hak-hak kita kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita. Samratu dzalik, karena niat yang baik itu akan membuahkan antal qiyallah azza wa jalla wa wajhaka kal qamari lailatal badri. Ketika niat kita baik seperti yang saya sebutkan tadi, akan membuahkan kita akan bertemu Allah di hari kiamat nanti, wajah kita akan bersinar terang bagaikan malam bulan purnama. Fa'anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, man tolabal halal, man barang siapa tolaba yang mencari al halal, harta halal, barang siapa mencari harta halal istighfafan krono ngrekso,
anil mas'alati saking jaluk, wa kadzalan kaya mengkono istighfafan anil mas'alah ala iyalihi, niat supaya bisa menuhi kebutuhan, bisa mencukupi kebutuhan keluargane man, wa ta'attufa lan welas ala jarihi ing atase tanggane man, laqiya mongko tetemu sapa man Allah ing Allah taala, wa wajhu hale wajah man kal qamari kaya rembulan lailatul badri ing dalem wengine bulan purnama. Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mencari harta halal diniatkan untuk menjaga diri kita supaya tidak meminta-minta kepada orang lain, dan juga diniatkan untuk bisa memenuhi kebutuhan, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan juga supaya kita bisa meringankan, membantu kekurangan-kekurangan orang-orang yang membutuhkan, tetangga kita atau saudara kita atau orang-orang sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Niatnya seperti itu, kata Nabi, laqiyallaha wajhahu kal qamari lailatal badr, maka kelak di akhirat, di hari kiamat, dia akan berjumpa dengan Allah, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar terang-terang benderang bagaikan malam bulan purnama. Wan wilan niato sopo siro aidon, begitu juga di samping kita niat untuk mencari rezeki yang halal, niat mengikuti sunnah Rasul, niat supaya tidak menjadi tanggungan orang lain, beban orang lain, niatnya juga al-wara'a, niat al-wara'a ing rekso saking haram, fitijaratika ing dalam dagang siro, dan juga kita niat di dalam mencari rezeki itu di dalam usaha kita, di dalam aktivitas pekerjaan kita, apapun profesinya, menjadi buruh, menjadi pedagang, menjadi petani, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai pabrik, niatkan kita untuk warok, niatkan kita tidak akan mengambil, tidak akan mendapatkan, tidak akan mencari harta yang tidak halal, tidak akan mengambil, tidak akan mengambil keuntungan dengan cara-cara yang haram, cara-cara yang tidak jelas, yang subhat. Niatkan untuk tidak mencari hal-hal yang subhat. Diniatkan seperti itu di dalam pekerjaan kita, dalam upaya mencari rezeki. Diniatkan itu juga. Wa anta da'alan yento tinggal sapa sira kula ribhin ing sekabeh bati wa kasbin lan penggawean yu'ariduka kang ngaru biru, yang membuat kita itu menjadi terlena, yang membuat kita itu menjadi kehilangan niat baik, yang mempengaruhi akal dan pikiran kita karena terlena dengan harta yang ada di depan kita. Lima maring perkara yakrohu kang sengit ing mas sapa Allahu Gusti Allah taala, walau kanat senajan ono apa yu ad-dunya kullaha yu sekabeh dunya. Dan kita mantapkan dalam hati kita, niatkan dalam hati kita, kita itu akan meninggalkan hal-hal yang dengan cara perkara tersebut, hal tersebut kita mendapatkan rizki, yang rizki tersebut itu dibenci Allah, yaitu rizki yang tidak halal, rizki yang didapat dengan cara tidak baik, dengan korupsi, dengan mengurangi timbangan, dengan keuntungan yang tidak baik, dengan menimbun harta lalu menyusahkan orang lain. Kita berusaha tidak akan melakukan hal itu, niatkan seperti itu. Walaupun tampak di depan mata kita itu harta itu mendapat keuntungan akan dapat banyak sekali, tapi ketika dengan cara-cara yang tidak baik kita berusaha tidak akan melakukannya. Niatkan itu juga. Watan wilan niato sapa sira al ikhlaso ing ikhlas fi tijaratika ing dalam dagang sira,
wa amalika lan nyambut gawe sira. Lalu ketika bekerja kita juga niatkan. Ketika kita berdagang, kita pergi ke kantor, kita bekerja apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita, profesi kita, dalam upaya mencari rezeki, mendapat penghasilan, mendapat harta, mendapat kekayaan, niatkan pekerjaan itu, lakonilah dengan ikhlas. Lakonilah dengan ikhlas, jalanilah dengan keikhlasan di dalam usaha kita, di dalam perniagaan kita, di dalam bekerja kita kepada siapapun, dimanapun usaha kita, niatkan melakoninya dengan ikhlas. Wan nusha liman tastari minhu au man tu'amiluh, dan juga niatkan dalam kita bekerja, kita niatkan itu ingin membantu orang lain supaya menjadi baik, mengharap orang lain itu menjadi baik dengan berpartner dengan kita, dengan kita mempekerjakan mereka. Tujuan kita supaya mereka itu menjadi orang yang baik. Ketika ada bawahan kita tidak benar, kita ingatkan. Ketika ada atasan yang tidak baik, kita berusaha mengingatkan mereka. Jadi kita diniatkan untuk menolong orang lain menjadi baik di dalam bekerja. Niatkan seperti itu. Niatkan itu juga liman istastari minhu au min man tu'amil, atau ketika kita mempekerjakan orang juga niatkan supaya mereka kerja dengan profesional, tidak korupsi waktu, apalagi korupsi harta, korupsi uang dan segala macam. Wa tanwi aunal muslim bi'amalika, dan juga niatkan di dalam hati kita ketika kita bekerja, niatkan untuk membantu sesama muslim, sesama saudara muslim di dalam kita bekerja. Kalau kita menjadi pengusaha, kita menjadi bos, kita mempekerjakan banyak karya, banyak orang, niatkan supaya sama muslim, supaya orang lain itu terbantu bekerja sehingga mendapat penghasilan. Diniatkan untuk menolong orang lain. Ketika kita jadi pekerja, niatkan juga kita bekerja dalam rangka niat untuk membantu bos saya, untuk membantu atasan saya, supaya atasan saya ekonominya tetap berjalan dengan baik. Diniatkan untuk menolong sesama muslim. Wa annahu matasta'ana bi jahika au bi malika au bi ilmika au bi ghairi dzalik a'antahu ma taqaddarta ala dzalik. Maka ketika kita itu mempunyai kesempatan untuk membuat baik orang lain, untuk membantu orang lain, maka lakukanlah semampu kita. Apalagi ketika kita mempunyai kedudukan sebagai atasan atau sebagai bos, maka lakukanlah, niatkan tujuan untuk membantu orang lain, untuk membantu sesama saudara muslim kita. Kita gunakan harta kita untuk membantu orang lain, dengan kita putar, dengan kita jadikan modal usaha, membuka lapangan pekerjaan. Ketika kita punya kedudukan, jabatan, pekerjakan orang lain dengan baik dan seterusnya, niatkan untuk membantu, maka lakukanlah. Wa annahu matasta'ana bi jahika au bi malik au bi ilmika. Kalau kita hanya punya modal ilmu, maka gunakan ilmu itu untuk membantu orang lain. Tujuannya bukan untuk biar dianggap guru, dianggap ustadz, dianggap kiai, tidak, tapi gunakan ilmunya itu untuk membantu orang lain supaya orang lain itu hidupnya lebih baik lagi, tidak bergantung meminta-minta kepada orang lain. Wa anta dzakarullaha ta'ala fi suqika, dan jangan lupa di setiap aktivitas pekerjaan duniawiyah kita, kesibukan bekerja kita, berdagang kita, bertani kita, beternak kita, ketika kita melakukan pekerjaan untuk mengais, untuk menjemput rezeki Allah, maka jangan sekali-kali meninggalkan ingat kepada Allah. Lakukanlah zikir kepada Allah di setiap pekerjaan kita, mulai diawali dengan bismillah.
Ketika bekerja jangan lupa di hati berzikir, baca istighfar, baca tasbih, baca takbir, baca tahmid atau baca Al-Quran sebisa mungkin, baca sholawat. Ini jangan sampai hati kita itu lupa mengingat Allah di dalam setiap gerak, langkah dan usaha kita. Faqad ja'at fil hadis, mongko teman-teman toko di dalam hadis, ada hadis yang mengatakan dzakirullah fil ghafilin bimangzilatis sabir fil ghazil. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang senantiasa mengingat Allah di setiap keadaan, orang selalu mengingat Allah ketika orang-orang itu sibuk dengan dunianya, lupa berzikir kepada Allah, tapi ia berzikir kepada Allah, maka orang tersebut itu menempati kedudukan orang-orang yang sabar di antara orang-orang yang jihad fisabilillah. Semoga Allah membantu kita dan memudahkan urusan kita, memudahkan pekerjaan kita, sehingga dengan bantuan Allah, dengan niat baik kita, niat ikhlas kita karena Allah memudahkan kita itu dapat mendapatkan rizki yang banyak, rizki yang barokah, menjadi orang yang banyak zakatnya. Karena dengan banyak zakat berarti kita banyak hartanya, menjadi kaya, tapi kaya yang barokah, kaya yang diridhoi oleh Allah, dan orang kaya yang mendapat kedudukan sejajar dengan orang-orang sabar di antara orang-orang yang ahli